kadikeun nepi ka akarna Aisyah. Hah? Aisyah teh kumaha iblis setan? Nepi ka dirungkadkeun euy jeung akar-akarna kabeh. Apa di jerona teh loba para wali ku sia dirungkadkeun. Di jerona teh loba para ulama ku sia dirungkadkeun. Tuluy eta teh euy guru-guru para ulama urang Syekh Nawawi jang sebangsana ku sia dirungkadkeun. Nepi ka ati sia jadi goreng. Nepi ka bangus sia jadi goreng, nepi ka kalakuan sia jadi goreng, saha ari sia modal sia di mana suluh khotimah saha sia anu bisa nyelamatkeun sia yaumal kiamah saha nu rek melaan sia ilmu sia anu teu taiku ku acan, amal sia anu calaculu itu anu akhirna ngumbar kagorengan si A, ngumbar kagorengan si B. Mantap iya, Buya mah langsung ditugal. Ayo ngajak debat sama, ini debat segala rupa, gerak tobat, lain itu, ayo debat, naonan debat, tobat. Ya, itu perlu diskusi. Ayo didiskusikan perkara anu sabit atuh, perkara anu geus tetep, aku udah didiskusikan, ya. Gimana gua jelema, ingat, jelema ya, reka bakal kena nasab nu geus tetep, alah, eta mah kudu diajak tobat. Tong diskusi gitu mah, mana sih tobat geus tobat geus. Aku ring hayang diskusi, montong diskusi sia tobat bisa kaburu bodar. Sia kaburu bodar teu tobat sia. Cilaka sia ai mah kamu yang we ka sia. Ulah ditambahan ngumar ka gorengan itu, ngumar ka gorengan ieu. Para ulama nu aya digorengkeun, nu geus maot digorengkeun we. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuluy pasya jeung dulur, ha? Jeung dulur ya. Yang dulu masya Allah ngagorengkeun kamu yang ayo yang pedahkeun naon ya mah atau ya mah kapung dulur ngagorengkeun lagi ya jadi bahaya tepat ya sabentet naik kayaknya ya gitu ya itu perlu dilawan itu perlu ya lagi ngomong tepat lah namun beureup karena beungeut aing tarak sia yang aing gitu kan. Sana ketemu lagi. Bu. Ya. Aduh, Bu. Ya. Iya, Bu. Ya mau. Tengah wewe bikang. Heran ya, kenapa ya? Zaman saiki orang tuh senior itu setiap orang yang ngebel habis-habisan kayak tos bulong itu ngebela Oknum Bali kok yang tadinya katanya pinter jadi kayak bego ya. Ya, dia udah punya taring, terus ketika lakunya kayak anak kecil lagi. Nah, nanti nih, saya miringkan dulu pejanya. Nah, biar saya disebut Bu. Ya. Bu, ya. Kalau ibu kan manggil ke perempuan, saya manggil perempuan nih, Bu, ya, manggil perempuan. Bukan manggil laki-laki. Ironis sekali, apalagi itu zaman sekarang kalau oleh oknum tersebut yang ngaku alim, punya pesantren, punya santri, tetapi tidak mendidik akhlak. Kalau saya tidak berhak tidak mendidik akhlak, karena saya tidak pernah mengklaim diri saya ini seorang abuya. Mana di video saya bilang buya, nggak ada saya. Ironis, yang paling ironis di dalam polemik mazhab ini menurut saya, yaitu diantaranya kita sudah kehilangan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu adalah ilmu. Hakikat ilmu adalah kebenaran. Tujuan pendidikan adalah
membina akhlak anak bangsa. Tapi ironis sekali, ada aja oknum-oknum yang mengklaim dirinya seorang alim, bahkan mengklaim dirinya sebagai salah satu keturunan Wali Songo, yang sejatinya mestinya memberikan pemahaman, pencerahan ilmu menuju hak dan ilmu hak menuju hak dengan akhlak yang baik, dengan kesantunan dan sebagainya. Ini justru sebaliknya. Anak didiknya tidak dididik untuk menjadi seorang sejatinya seorang santri yang mencintai ilmu untuk menuju hak dengan cara hak. Mestinya didik dengan pembinaan akhlak. Bagaimana akhlak untuk menghormati orang yang bersalah sekalipun. Tapi ini sebaliknya, 2 poin tujuan ilmu dan santri ini dirungkatkan habis oleh oknum yang ngaku dirinya alim. Dalam ceramah-ceramahnya itu terkenal arogan, kayak preman pasar, tidak mencerminkan seorang alim. Apa yang dikatakannya bukan berbentuk dalil dan hujah. Untuk mengkantor sesuatu yang berseberangan dengannya, tidak mendahulukan dalil, kitab, dan hujah, tapi mendahulukan emosi. Hanya oknum-oknum preman pasar yang rendahan, yang recehan, yang mendahulukan emosi daripada polo. Dan itu condong dilakukan oleh, maaf ya, biasanya oleh binatang. Binatang lebih mendahulukan emosi. Ini rungkat dunia pendidikan oleh oknum seperti itu. Yang kemudian sejatinya seorang alim yang mempunyai sebuah pesantren, baik besar maupun kecil, mendahulukan akhlak, mendidik santri berakhlak terhadap yang tua, yang muda, terhadap umat Islam, saudaranya, terhadap orang yang alim pun, dan bahkan terhadap orang yang dianggapnya orang yang kurang baik pun. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW berakhlak kepada seorang kafirin musyrikin, apalagi terhadap orang muslim. Tetapi ironis, santrinya dijejeli, dicekoki lewat ceramah-ceramahnya untuk membenci seseorang, untuk merungkatkan kebebasan pendapat dan ilmu. Dunia pendidikan sedang tercoreng oleh oknum seperti itu. Ini ironis. Kemudian jemaah dan santrinya dididik untuk mengakui sebuah kepalsuan. Pertama-tama kepalsuan tentang nasab dirinya. Oknum tersebut terkadang mengaitkan dirinya kepada salah satu di antara wali songo. Jelas sekali ini tampak dia ingin dimuliakan, persis dengan orang yang sedang dibelanya, klan yang dibelanya, klan Ba'lawi. Oknum Ba'lawi lebih condong mengagungkan keturunannya, nasabnya, dan sebagainya. Ingin dimuliakan. Kalau iya dia keturunan seorang wali songo, kalau tidak, karena sebab kenapa? Saya mempunyai bukti nasab orang tersebut sama sekali tidak bersambung ke salah satu wali songo, wabil khusus ke Sunan Gunung Jati. Rentetan khususnya di atasnya itu, berapa yang ke atasnya, hampir 5 yang ke atasnya, itu tidak ada darah ke Sunan Gunung Jati. Ini dari mana orang ini? Seorang ulama alim bukan hanya harus pandai ngaji alat pikiran, tapi harus punya tahu tentang nasab. Kok santrinya disodorkan sebuah silsilah nasab yang menisbahkan dirinya bukan kepada leluhurnya, kepada orang lain, di mana dia tuh tahu menisbahkan nasab dirinya kepada yang bukan leluhurnya, itu jahanam, itu ancaman neraka, dilaknat oleh Allah. Nah, santrinya disuruh melegalisasi nasab dirinya yang merusak, itu diduga palsu sekali. Sekali lagi, sangat prihatin saya. Menurut saya ini dunia pendidikan sudah dicoreng oleh oknum tersebut, di mana pemerintah sedang mengangkat harkat pendidikan, ya, bidang pendidikan oleh
pemerintah sedang didorong agar lahir tunas-tunas bangsa yang hebat dengan ilmu yang dalam, akhlak yang baik. Tetapi oleh oknum ini, semua itu 2 poin tadi dirungkatkan, dibalik demikian rupa. Secara tidak langsung dididik santrinya untuk membenci seseorang yang dahak untuk dibenci. Orang ini belum siap jadi seorang alim dan tak pantas, karena dia tidak bisa hidup dalam perbedaan. Dia tidak menghargai pendapat orang lain. Keegoisan ini sudah merasuki dirinya. Jiwa-jiwa radikal, emosional itu sudah membuat dirinya sudah hilang kesejatian dirinya. Jangan kesejatian seorang alim, kesejatian seorang manusia pun tidak ada. Heran. Ini sangat buruk daripada sebuah yang buruk. Bahaya sekali ini. Bahaya. Kalau oknum ini dibiarkan, apa diikuti, apa jadinya anak bangsa? Berapa ratus santri dan siswa yang menjadi muridnya, ini akan merusak tatanan keilmuan, merusak tatanan akhlak di Indonesia ini, mencoreng dunia pendidikan. Jangankan ilmu yang lurus didapatkan oleh murid-muridnya, karena ilmu yang lurus, ilmu yang berpendapat apapun berdasarkan dalil-dalil. Dia bicara ulama dulu begini nih, tapi tidak diikuti apa yang dilakukan oleh ulama dulu. Ulama dulu setiap berkata selalu dengan dalil. Watul kalam bidalili. Kekuatan ucapan seseorang itu karena dengan dalilnya. Apa yang dia ceramahkan di teman muridnya itu narasi pendapat pribadi tanpa dalil. Tanpa dalil, maka ucapan-ucapan buruk yang tanpa dalil itu bukan ceramah, itu adalah hujatan yang hanya pantas dilakukan oleh orang-orang yang bodoh dan oleh orang-orang yang dungu. Dan itu dicokokkan kepada santrinya. Ini sangat bahaya. Kalau dia bicara di hadapan santri 1000 orang, santri akan mendapatkan kegelapan. Ini tidak patut untuk diikuti dan dikuri. Sangat tidak pantas. Dari sisi manapun ini tidak pantas. Ya. Ada hal yang lucu. Sesampang itu oknum yang ngaku dirinya alim, menisbahkan dirinya kepada salah satu wali songo. Tetapi saya cek dan saya nanya ke ahli-ahli nasabah, betulkah ini nasabnya? Masya Allah, semua mengatakan itu mardud. Intinya oknum tersebut mencangkol-cangkolkan nasab dirinya kepada salah satu nasabah yang bukan darah dirinya, bukan leluhurnya. Ini kan penipuan sekali, sangat penipu sekali. Lalu yang saya sesalkan, ketika oleh Kiai Haji Emaduddin diajak untuk diskusi ilmiah dengan dalil, dia menolak. Oh, saya nggak perlu debat dan dalil-dalil. Berarti orang ini tidak menghargai dalil, orang ini tidak menghargai nasab, sanad, tidak menghargai sanad ilmu, tidak menghargai kitab-kitab di mana dalil dan kitab tidak bisa lepas dari ciri seorang alim. Maka tidak ada ciri alim bagi dirinya. Orang yang merendahkan berdiskusi dengan dalil dan kitab, maka dia tentu menggunakan perasaannya. Apa bedanya dengan binatang? Saurabe jeung kebo tah, jeung monyet tah. Alim itu selalu bicara dengan dalil. Ketika ada orang yang ngajak diskusi, tentu dia udah siapkan dalil dan kitab. Ada dan tidaknya tergantung ada dan tidaknya dalil. Benar dan tidaknya terlalu benar dan tidaknya dalil. Begitu. Ini namanya sanad. Nah, orang ini diajak diskusi tidak mau.
cemen dia, kabur dia, nggak mau dia. Katanya seorang alim, kiai besar. Bu, ya. Diajak tanding debat oleh Kiai Haji Madudin, ngeles. Bahkan tidak mau pakai dalil katanya. Kalau tidak salah begitu versusnya. Ini luar biasa, aneh sekali. Aneh, ada apa dengan dunia pendidikan? Ada apa ini dengan maaf? Itu yang saya bilang tadi. Kenapa setiap pembela Ba'alwi selalu yang tadi dianggap pintar menjadi dungu dan bodoh? Mayoritas begitu oknum-oknumnya. Mengapa? Bahkan dia lupa dia pakai udeng-udeng, pakai jubah, bahkan membawa tongkat seperti sudah ditepsufkan, tapi tidak ada kelakuan sepuh, tidak ada pemikiran sepuh, tidak ada jiwa sepuh di dalam situ. Lidahnya hanya sosokan menjual ulama-ulama yang dulu, menjual wali sangu, wali songo, kuruan-kuruan yang terhormat, tetapi sedikit cahaya ilmu, cahaya akhlak dari apa yang disebutkan ulama dulu dan wali-wali dulu, wali songo, tidak ada di dalam dirinya. Nauzubillah min dzalik. Dan saya, maaf, insya Allah tidak akan gentar menghadapi orang itu. Boleh dia dikatakan besar oleh pengikutnya, tapi cemen di mata saya. Tidak ada. Saya harus menjaga martabat ilmu, saya harus menjaga martabat akhlak, harus saya menjaga kehormatan tegaknya dunia pendidikan dari oknum-oknum yang seperti itu. Seperti itu. Jadilah seorang alim yang sejati. Jangan jadi seorang laki-laki yang bu, ya, bu, ya. Bu, ya yang mebikang, cemen, banci, bikang. Oceh, wani di hadapan kelompoknya diajak berdiskusi oleh Kiai Haji Madudin, mabur, bur.